Tapi dia sedihnya bukan yang nangis bercucuran air mata sampai emosional sampai sebegitu ya gitu. Dia masih bisa tahan. Dia masih bisa bilangnya kalimat-kalimat yang dia ucapkan sambil nangis, sambil sedih, itu masih bisa dituangkan dengan sangat elegan gitu. Gue nggak ngerti itu gimana cara jaga emosi actingnya di situ gitu. Bagus banget. Halo semuanya, selamat datang lagi di LNF Lembaga Ngoceh Film bersama gue Ray. Gue baru selesai nonton The Architecture of Love ya. Ini film Star Vision terbaru. Masih bekerja sama dengan Ika Natasha ya, dimana sebelumnya mereka pernah bekerja sama di Critical Eleven gitu. Jadi filmnya satu ini tuh diadaptasi dari novel karangan Ika Natasha tahun 2016 dan dia satu semesta sama Critical Eleven. Wow. Mendatangkan Putri Marino sebagai karakter utamanya ya, yaitu Raya, dan Nicholas Saputra sebagai River gitu. Jadi cowok dan cewek gitu. Ceritanya apa sih? Jadi ceritanya Raya ini adalah seorang penulis yang baru aja diselingkuhin sama suaminya sendiri. Gokil. Dan dia healing atau ya menenangkan diri gitu ke New York karena dia perselingkuhan itu dia jadi nggak bisa nulis lagi gitu. Dia nggak bisa nulis, dapat writer's block hingga dia ke New York dan bertemu dengan River gitu. Nah, mereka berdua nih mulai menjalin koneksi, mulai pelan-pelan jatuh cinta. Tapi seiring berjalannya waktu ada sebuah rahasia gelap di masa lalu yang Raya pelajari dari sosok River gitu, dan itu menjadi konflik di cerita film ini gitu. Oke, jadi langsung aja gue bahas ya. Sebenarnya kalau dari segi formula cerita, buat orang-orang yang suka nonton film romance, buat orang-orang yang memang suka baca buku atau baca cerita buku, novel percintaan, ini tuh mungkin secara formula tuh memang udah pakem-pakemnya novel-novel romance atau film-film romance gitu. Tapi yang membuat film yang satu ini stand out adalah dari segi betapa gue ngerasa dari buku dan kemudian diadaptasi jadi film, penulisan karakternya tuh sangat membumi sekali gitu dan sangat stand out ketika Raya ini latar belakangnya adalah seorang penulis buku, penulis novel, and then dipertemukan dengan River yang secara karakter merupakan seorang arsitektur gitu. Jadi di film ini tuh berhasil mengutilisasi, memanfaatkan background karakternya si Raya begini, background karakternya si River begini, cara menghidupkan karakternya, cara membuat sifat-sifatnya menjadi nyata di hadapan kita di layar lebar, itu kayak semua checklist tuh tercentang gitu. Bagus banget, gue suka banget. Jadi secara gak langsung pas gue nonton, gue makin teriyakini ini diadaptasinya dengan sangat baik gitu. Diadaptasi dengan sangat baik, banyak banget detail karakter tokoh-tokoh utamanya yang ke point out dengan tepat gitu. Jadi gue paling suka salah satunya ini berkaitan dengan dialog gitu ya, bahwa kalau si arsitek, si River itu sebagai orang yang pinter ya, memperlihatkan dia pinter tuh, dia tahu ini tahu itu berkaitan dengan bangunan-bangunan di New York gitu. Dia insightful, tapi yet at the same time ya, ternyata cara dia bertutur, cara dia kasih tahu ini dan itu secara gak langsung tuh kasih sinyal-sinyal ke penonton, ini sebenarnya tiap kalimat yang keluar dari mulut dia tuh ada hubungan sama trauma masa lalunya dia gitu. Demikian juga dengan si Raya ya, yang diperankan oleh Putri Marino gitu, bahwa dia sebagai penulis, dia punya keahlian observasi. Seorang penulis yang baik itu kan bisa mengobservasi A, B, C, D, E, and then dia bisa olah menjadi kata-kata, menjadi kalimat yang menjadi istilahnya bahan bakar mereka untuk menulis sebuah buku. Itu juga ditampilin di film ini dengan sangat baik. Kita dibikin seneng di awal film, di babak awal kita udah paham arah karakternya bakal seperti apa. And then begitu jalan filmnya, begitu mereka mulai berkonflik, jadinya tuh asik dan engaging, setidaknya buat gue ya. Jadi gue suka banyak banget dialog-dialog yang muncul layaknya dari sebuah novel, tapi eksekusinya tuh serba tepat gitu. Eksekusinya serba tepat, karakternya hidup, gue senang banget sih gitu. Nah, kemudian yang gue suka dari film ini adalah bagaimana Putri Marino dan Nicholas Saputra ya memerankan karakternya berkaitan dengan tadi yang gue ucapin. Gila sih. Jadi gue mau ngomongin Putri Marino dulu. Mungkin orang-orang banyak yang kenal Putri Marino dari banyak film-film dia sebelumnya, misalkan yang paling terkenal deh ya, serial Tayangan Putus, It's My Dream, Mas My Dream. Itu kan dia meledak-ledak banget di situ, bagus banget. Tapi begitu masuk di film ini, Mbak Putri Marino bagus banget mainin karakter Raya. Dia jadi penulis yang punya trauma, tapi dia tuh tipe orang yang calm and collected gitu. Walaupun dia sedih, tapi dia sedihnya bukan yang nangis
bercucuran air mata sampai emosional sampai sebegitu ya gitu, dia masih bisa tahan, dia masih bisa kalimat-kalimat yang dia ucapkan sambil nangis, sambil sedih, itu masih bisa dituangkan dengan sangat elegan gitu. Gue nggak ngerti itu gimana cara jaga emosi actingnya di situ gitu, bagus banget. Dan Nicholas Saputra juga demikian gitu ya. Jadi kalian harus lihat, kalian harus nonton dan buktikan sendiri sih kalau si Nicholas Saputra. Kalau menurut tanggapan gue ya, kenapa gue suka banget sama acting dia di sini. Di awal film, dia itu orang yang misterius dan lain sebagainya. And then begitu konfliknya mulai, begitu masa lalunya sedikit bergesekan, sedikit ke reveal gitu ya. And then bener-bener kebuka di akhir. Itu perjalanan karakter dan acting emosinya tuh naik turunnya berasa banget. Kalian harus, kalau gue gak bisa, gue bukannya mau melebih-lebihkan dan lain sebagainya, tapi ya gue sangat senang dengan apa yang mereka kerjakan di film ini dan ya harus dibuktikan sendiri gitu. Kalian nonton, beli tiketnya, iya nggak, setuju nggak sama pendapat gue di video ini gitu. Oke. Poin ke berapa berarti? Poin ketiga yang gue suka ya, tadi pertama storytelling, kedua eksekusi karakter dari aktor aktrisnya gitu. Nah ketiga, gue suka dari segi pemilihan lokasi dan sinematografinya gitu, bahwa ya bangunan-bangunan New York yang berkaitan dengan inti ceritanya, berkaitan dengan aspek arsitektur ya, kan nama filmnya The Architecture of Love ya, itu dimanfaatin dengan sangat dengan sangat lembut, tidak lebay dan lain sebagainya. Shot-shot kamera menghadap gedung-gedung raksasa, wajah orangnya di mana, gedungnya di mana gitu. Gue paling suka ya. Ini gue kasih tahu aja. Jadi ini mungkin di trailer udah ada. Kalian bayangin bagaimana caranya men-set kamera nge-shot ke gedung. Gedung itu kan tinggi ya. Gedung lebih besar daripada manusia gitu. Tapi secara komposisi layar lebar, secara komposisi adegan, justru manusia-manusianya itu yang lebih besar dibanding gedungnya gitu. Jadi gedungnya di tengah. Ini si Nicholas Saputra, ini si Putri Marino gitu. Kalau gue kayak gini, ya terbalik lah gitu. Ini ya Putri Marino di kiri, Nicholas Saputra di kanan gitu. And then gak sampai di situ doang, ada mataharinya. Aduh, oh my god, itu bagus banget bikin adegannya. Gue ngebayangin itu bener-bener blessing banget sih kalau misalkan dia one take shot gitu ya, karena lu nungguin oke, mataharinya lagi di sini nih, shot sekarang, shot sat gitu, wah gila. Atau jangan-jangan itu editing komputer, tapi gue gue memaksa diri gue untuk percaya enggak, ini kayaknya di shotnya secara natural gitu, gak ada campur tangan komputer dan lain sebagainya. Memang dia atur schedule syuting dan lain sebagainya. Oke, ini lagi bagus nih, ini cuacanya lagi oke, mataharinya lagi segini, ayo adegan yang ini kita take, sat. Wah. Dan itu gak cuma satu adegan gitu, ada beberapa adegan lainnya yang menurut gue kayak oh my god, ini cantik banget gitu. Jadi ya gue sih salut banget, thumbs up lah buat sinematografernya, DOP dan lain sebagainya. Yang nge-konsep adegannya pun juga gue sih tepuk tangan, bener deh, gak bohong bah. Dan itu baru satu di antara sekian banyak beberapa adegan yang di dalam ruangan, di dalam toko buku, di dalam rumahnya si siapa, di dalam rumahnya yang mana gitu, pergerakan kameranya. Bahkan ada satu yang gue salut banget, buset, dia ini ruangannya sempit nih, tapi pergerakan kameranya tuh cantik banget, kayak mulus-mulusnya gitu. Jadi kayak wah, tepuk tangan deh. Itu membuktikan persinemaan Indonesia tuh levelnya udah di situ ya guys. Standarnya tuh di situ gitu. Kalian harus tonton, bikin film drama aja sinematografinya udah dipikirin sematang itu gitu. Itu yang muncul dari The Architecture of Love. Nah, tapi ada tapinya nih. Gue mau komentarin satu, tapi komentar ini datang istilahnya apa ya? Secara umum lah. Film-film, biasanya film-film yang diadaptasi dari novel, pasti ada proses pengadaptasian. Pasti ada proses penyesuaian. Menurut gue ngerasa ada beberapa adegan yang secara perjalanan karakter itu ada yang sedikit lompatannya jauh. Jadi kayak, oh perasaan tadi adegannya begini, tiba-tiba adegan yang selanjutnya, oh udah begini ya state of mind karakter atau state emosi karakternya gitu. Tapi loncatan itu tidak terlalu mengganggu buat gue, karena gue udah dikasih babak awal, babak pembuka sampai tengah cerita di film ini ya, The Architecture of Love, dengan sangat bagus. Karakternya siapa, sifatnya seperti apa, konfliknya seperti apa, dan lain sebagainya. Gue jadi bisa mikirin, jadi bisa mungkin kalau boleh sedikit mendebak-debak ya, sedikit membaca lebih dalam tanpa harus dikasih lihat adegannya. Oh, kayaknya memang state karakternya udah sampai di sini deh gitu. Makanya ya diadu lah dan lain sebagainya gitu. I don't know. Itu
pengamatan gue aja ya sepanjang nonton gitu. Gue ngerasa kayak ada adegan yang lompatannya sedikit jauh, tapi tidak terlalu mengganggu gitu. Tapi mungkin gue kasih tahu aja kalau misalkan ada teman-teman yang ngerasa, ih iya nih kayaknya kok jauh ya lompatannya gitu. Tapi nggak ganggu banget lah menurut gue gitu. Karena memang biasanya film-film yang gue nonton ada versi novelnya gitu. Novel dulu baru jadi film gitu ya. Ya begitu gitu. Secara mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita apresiasi proses pengadaptasiannya gitu, terlepas keputusan kreatifnya sesuai sama kita atau enggak. Kalau gue sih di film ini masih aman-aman, tapi kayak gue ngeliat oh gak apa-apa gitu. Yaudah lah, that's it, itu aja sih yang gue sangat suka dari The Architecture of Love. Pemilihan lagu-lagunya juga, scoringnya gue juga sangat suka gitu ya. Ada plot twistnya juga. Cara planting plot twistnya di sini juga seru banget gitu. Jadi ya dinantikan lah gitu, disaksikan. Oh ternyata gitu. Wah itu bener-bener heboh lah di bioskop. Oke. Yaudah ya, thank you semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jumpa lagi di video lain dari Lembaga Ngoceh Film selanjutnya gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you. Mantap.